Nah, tapi gini Ustadz, ini ngomong-ngomong cita-cita rendah tinggi gitu ya. Kapan Ustadz menyadari kalau Ustadz Anies Mata layak punya cita-cita tinggi gitu? Jadi dulu Kalau kita ini kan udah nyerah nih ya, udah kita mediocre aja lah, udah berhenti di sini. Kadang-kadang kita menganggap kalau lu punya cita-cita tinggi itu lu ambisius, dan kalau ambisius itu sombong. Nah, gitu. Itu gimana Ustaz tuh? Jadi gini dulu. Dulu waktu saya kelas 2 SMP gitu. Saya lagi libur terus jalan-jalan ke toko buku gitu ya. Saya lihat ada buku judulnya Berpikir dan Berjiwa Besar. Penulisnya David Schwartz kalau nggak salah ya. Saya beli buku itu. Saya baca. Itu buku pertama yang saya tamatkan dalam hidup saya itu. Dan itu buku yang sangat mempengaruhi saya waktu itu ya. Habis itu saya ketemu lagi buku punya teman. Lagi libur nih punya teman. Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Cindy Adams. Itu kan bukunya tebel ya. Ini sekitar 600-an halaman kalau nggak salah. Saya kelas 3 SMP itu saya ingat. Saya baca buku itu. Terus saya ketemu lagi buku Pribadi dan Martabat Buya Hamka. Ini punya anak yang tulis anaknya nih Pak Rusdi Hamka almarhum. Saya baca buku itu ya. Kira-kira 3 buku ini di waktu berdekatan saya baca waktu itu. Terus dulu ada seorang psikolog namanya, mungkin Anda nggak kenal namanya, Profesor Dr. Zakia Darajat. Dia dulu kita kenal Sarlito Wirawan sama ini apa Chantal siapa namanya? Cassandra Putranto. Ya itu. Saya nggak tahu mana lebih senior dari Pak Sarlito. Setahu saya sih Pak Ibu Zakia lebih duluan ya. Beliau dulu suka menulis banyak buku tentang pembinaan remaja. Saya banyak baca bukunya dulu dan kesehatan mental remaja. Oh, ini udah mental health ini versi dulu dia. Saya baca waktu masih SMP SMA nih saya baca di. Bukan Kak Seto, beda lagi ya. Bukan. Jadi saya baca buku ini. Dari situ saya dapat satu pengalaman begini bahwa cara yang paling bagus untuk membuat kita itu maksimum dalam hidup, kalau kita punya satu cita-cita yang sebenarnya agak utopia. Tunggu, ulangi. Gimana Ustaz? Ulangi. Kalau kita punya cita-cita yang agak utopia itu maksudnya begini, tidak bisa dicapai dengan umur yang kita punya, dengan kemampuan yang kita punya. Jadi gap antara cita-cita dengan realitasnya itu jauh betul gitu. Ngimpi aja lu. Gitu. Ini mungkin 20 tahun yang lalu Elon Musk juga, aku pengen tinggal di Mars gitu. Terus. Kenapa perlu sesuatu yang yang terkesan utopia begitu? Karena itu akan memaksa kita. Itu alat cara kita menekan diri kita sendiri, mempush diri kita untuk mengejarnya. Jadi yang namanya imajinasi itu adalah tempat penciptaan pertama. Jadi sesuatu yang ada dalam imajinasi kita, artinya dia masuk dalam wilayah kemungkinan. Kalau dia nggak masuk di imajinasi, berarti nggak mungkin dia. Begitu dia masuk di wilayah kemungkinan, itu ada trigger dalam diri kita itu untuk mengejarnya. Sekarang coba Anda ingat-ingat. Mantap nih. Film romansa romans yang Anda ingat-ingat apa? Ya, misalnya Ada Apa Dengan Cinta, Romeo Juliet. Standar banget. Ini. Apa yang cinta tuh romansa nggak ya? Fahri, bukan Fahri Hamzah. Kalau di Indonesia di dalam pelajaran sastra kita kan tenggelamnya kapal. Van der Wijk gitu. Galih dan Ratna apa tuh? Badai Pasti Berlalu ya. Iya, itulah. Jadi maksudnya cerita-cerita romansa yang dulu itu yang kita ingat-ingat banyak, yang abadi lah dalam sejarah sastra dunia. Itu kan cerita-cerita yang banyakannya patah hati ya. Iya, betul juga. Sutradara-sutradara ini kan.
kenapa orang yang namanya patah hati itu lebih teringat dalam diri kita itu ya? Karena begini gitu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai tapi rasanya mungkin gitu. Nah, jadi patah di situ kan. Iya. Agak ngilu rasanya. Iya. Jadi dia kan cerita Romeo itu kan cerita tentang sesuatu yang artinya begini, ada sisi mungkin tidak mungkinnya. Pertarungannya kan di situ kan. Iya. Cinta membuatnya mungkin, tapi tradisi membuatnya tidak mungkin. Iya kan? Kemungkinan yang tidak mungkin. Iya gitu. Jadi ini satu, saya pernah tanya ada teman diskusi saya, penyair dia. Saya nanya, kenapa sih cerita yang kita ingat itu tragedi kalau cerita cinta? Dia bilang cinta itu baru namanya cinta kalau ada tragedinya. Benar. Cocok kalian rasa. Mainkan. Iya betul. Jadi Tragedi yang membuat kan kalau dalam cerita tenggelamnya kapal Van Dijk ini kan Hayati. temboknya ini kan tradisi kan. Ya. ya. Iya kan? Ada sedikit pengkhianatan ya. Ini kan tafsir dari salah satu pihak yang seperti itu. Tergantung polarisasinya lah Ustaz ya. Tapi waktu Hayati dan Zainuddin itu menganggap bahwa begitu mereka saling mencintai, kan dia masuk dalam wilayah kemungkinan. Iya kan? Mungkin dong kita menikah, kita saling suka kayak gitu kan. Ini tradisi ini ada penghalangnya. Bisa kita dobrak gitu loh. Iya kan? Jadi coba Anda lihat efek dari efek dari imajinasi itu ya. Nah, imajinasi itu tercipta kalau ada obsesi. Utopia tadi itu ya. Orang ke Mars itu kan mau hidup di luar bumi gitu loh. Apaan sih lu gitu kan? Iya kan? Tapi itu kan trigger orang terus menerus melakukan. Ilmu pengetahuan juga akan terus tumbuh. Kemarin saya lihat foto James Webb ya, yang teleskop yang terbaru ya. Setelah generasinya Hubble ya. Dahsyat betul gambar itu ya. Gambar alam raya ini ya. Detil. Dia bisa dapat seperti itu. Jaraknya sekitar 1,5 kilometer dari bumi teleskopnya itu. Coba kalau nggak ada orang yang punya cita-cita kayak begitu, mana ada pencapaian seperti ini? Iya kan? Lihat aja lah buku atlas itu kan ya. Jadi bumi datar apa bulat? Makanya jadi ada kalau kembali ke politik sedikit ya. Kembali ke politik. Kembali ke politik sedikit. Jadi kalau ditanya apa bedanya Partai Gelora sama yang lain? Ini partai masa depan. Nah, yang lain partai masa lalu. Ya. Tapi Partai Gelora itu utopia nggak? Apa utopianya? Iya. Utopianya Partai Gelora itu apa? Kan ada utopia maka kotopia. Utopia itu utopia apa nih? Utopia itu sesuatu yang terbayangkan dan hal yang baik. Iya. Kalau kakotopia hal yang terbayangkan dan itu adalah kekacauan. Iya. Kan cita-citanya Partai Gelora ini menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Orang berpikir, itu. Orang di Indonesia ini cuma perlu nasi, nggak perlu narasi. Iya kan? Saya pikir-pikir itu cara paling buruk menghina masyarakat kita sendiri gitu. Kayak orang Indonesia itu nggak punya otak gitu loh, nggak punya imajinasi, nggak punya mimpi. Kasih nasi cukup lah itu. Itu kan penghinaan ya. Betul. Mengolok-olok akal sehat. Sama saya bilang tadi, kasih kekayaan kepada orang kaya nanti ada trickle down efeknya kan. Iya, ada tetesan-tetesan itu kan. Kasihan orang kan pengen hujan lebat bukan tetesan. Gerimis terus kawan. Iya kan? Iya. Orang pengen bayar pajak juga. Iya. Nah, jadi karena kita ini imajinasinya rendah seperti itu, kita berpikir begitu. Nah, salah satu tanda dari imajinasi rendah itu, kalau orang sudah terlalu sering bicara masa lalu. Abang dulu ini kan. Abang dulu. Kalau orang bicara masa lalu, apa ininya caranya? Cara mengenang masa lalu, pakai patung. Majapahit. Jadi makin banyak patung, makin sedikit pikiran. Patung Jokowi. Anda ini Di Atambu ada.
Iya masa patung dong? Iya ada. Enggak dong. Kayak patung Gajah Mada gitu. Itu kan kita kan di kejayaan Majapahit. Iya. Ya kan Sriwijaya itu bukan patung Jokowi dong. Iya. Patung Nasution di depan patung rumah Iya kan ada Nasution yang hilang juga patung Kejayaan. diorama kemarin itu. Kan? 30 Kacau nih pahlawan statnya. revolusi. Jadi kalau orang sudah bikin patung terlalu banyak, itu artinya pikiran udah habis. kalau nama stadion gimana Ustaz? Kan ada gubernur yang ingin namanya jadi nama stadion gitu. Gubernur Stadion Utama Lukas NMB. Jangan ke situ dong. Sama kayak patung kan. Enggak itu. Pak Lukas stop. Sebenarnya begini, kalau kita sudah mati, kan kita nggak bisa paksa orang yang masih hidup untuk ingat kita gitu. Oh ini mumpung bisa ya. Kenapa kita, Pak Ustadz, Pak Lukas stop. Iya. kenapa kita perlu memaksa orang untuk mengingat kita gitu loh? Ri, kita mau naik ke Ustadz. Kita mau naik ke soal. Gue jadi ngerti kenapa Islam itu membenci penyembah berhala. Gara-gara penjelasan Ustaz patung. Makanya Nabi itu nggak ada patungnya. Oh iya benar. Iya, nggak ada itu. Kita ini nggak pernah melihat Nabi, nggak pernah lihat balihonya, iya kan? Yang pernah kita lihat balihonya siapa Ustaz? Tapi kita beriman kepada dia, kita ngikutin dia kan gitu. Itu kan dahsyat itu. Nah, tapi saya kembali ke persoalan tadi ini. Cita-cita kita ini menjadikan Indonesia 5 besar. Ini kan mimpi, saya tahu itu rada orang berpikir begitu rada utopia kayak gitu tuh. Tapi sebenarnya inilah cara berpikir yang seharusnya dimiliki oleh kita sebagai bangsa Indonesia ini. Karena dengan cara itu kita akan men-stretch memelarkan ini ya. Kita bikin melar ini kemampuan kita. Kita itu kadang-kadang seperti karet ya. Ditarik itu oleh tantangan dan oleh cita-cita itu tadi itu. Karena ada cita-cita besar, ada tantangan, ada jarak yang jauh, kita mau mengejarnya gitu. Nah, itu kan perlu energi. Kalau ada obsesi orang perlu energi. Nah, energi itu wujudnya itu gelombang. Masuk orang ini, Bos. Gue kampanye. Apa? Boleh dong. Apa kalian rasa apa tadi? Cocok nih. Cocok kalian rasa. Mainkan. Jadi gelombang. Oke, Ustaz, kita masuk ke tema yang agak global politics. profan dulu. Global politics. Menarik. Jadi kan gelombang ini nggak mungkin di partai lama Ustaz. Gitu. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Ini gelombang ini energi. Dan energi ini diperlukan untuk satu cita-cita yang besar gitu. Saya makanya tadi Anda tanya ini apakah kita ini kanan, tengah, kiri kayak begitu. Ini yang kita mau tinggalkan ini yang semua. Ini penjelasan masa lalu atas realitas politik kita ya. Ada partai kanan, ada partai kiri, ada partai nasionalis, religius, tengah gitu kan. Habis itu orang bikin kombinasi yang nasionalis, religius itu. Sebenarnya di negeri kita ini kan gimana caranya nanti membedakan partai yang konservatif sama yang liberal? Nggak ada yang pernah mendeklar dirinya itu partai liberal Indonesia. Iya. Kan nggak ada kan? Orang yang partai sosialis ada. Yang kita sebut kiri pakai jilbab juga. Iya. Iya kan? Pergi ke Ka'bah juga gitu kan? Siapa maksudnya? Apa namanya? Udahlah. Tadi patung Anda kritik kan? Iya. Jadi sebenarnya orang tidak pernah punya pegangan gitu loh. Yang namanya ideologi itu. Kita saja yang berpikir bahwa ada identitas seperti itu, tapi pada dasarnya enggak itu. Makanya saya tadi kembali kepada core value orang Indonesia itu apa? Keluarga. Agama dan Keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kan ada lagunya tuh. Nah, Ustaz, kita pernah berdua wawancara sama Bang Zulkifli Mansyah, Gubernur NTB gitu. Kawan Ustaz. Iya, jadi pernah berkata gini, ini satu pernyataan Bang Zul yang menarik buat saya. Dia bilang gini, sayang aja gitu. Karena dulu waktu Ustaz Anies di PKS
Bang Fahri di PKS, ide-ide progresifnya yang di Gelora sekarang tuh nggak jalan gitu, kata menurut beliau gitu ya. Harusnya kalau di PKS itu ada, pasti PKS lebih progresif karena langgar-langgar kita. Apa tadi bahasa lu? Ya, langgar-langgar kita, narasinya kayak NU nih. Lu bilang. Ya kata Bang Zul, kita ini sekarang para pendakwah itu haruslah kembali ke langgar, haruslah kembali ke musola-musola, karena langgar-langgar kita sudah dikuasai oleh Salafi gitu kan. Iya kan? Gue bilang, Bang, ini kayak narasi NU, Bang. Tapi kalau orang NU bilang yang menguasai Anda. Ya, gitu. Nah gitu. Jadi perlu pemisahan nih, yang dakwah ini harus jalan. Itu menurut beliau itu salah satu ide kayak gitu tuh dari Bang Fahri dan Ustadz Anies. Artinya juga, kenapa gitu. nggak energinya itu dipusatkan dan dihabiskan di partai yang lama, sehingga ya dari utopia ini perjalanan yang udah setengah atau 3/4 ini dilanjutkan gitu. Kita mau keluar dari isu-isu personal. Kalau orang kan banyak menganggap ini isu personal aja gitu. Gitu Ustaz. Sebenarnya nggak ada yang terlalu personal. Ini secara paradigmatik gitu. Nggak ada yang terlalu personal. Saya itu berpikir begini. Dulu partai Masyumi itu, kalau kita bicara partai Islam dalam sejarah politik di Indonesia ya, itu kan sampai sekarang masih merupakan partai Islam terbesar sepanjang sejarah politik di Indonesia. Harus kita akui dulu itu ya. Salah satu sebabnya dia besar itu karena Masyumi ini jadi rumah orang Islam. Jadi orang dari berbagai macam ormas punya satu kesepakatan bahwa rumah politik kita namanya Masyumi. Nah, Lintas spektrum nih ya, Ustaz. iya, jadi yang NU, Muhammadiyah, Persis, Pak Natsir kan dari Persis ya. Tapi yang Muhammadiyahnya, yang NU-nya ada di situ semuanya. Hamka dari Muhammadiyah kan. Dalam Masyumi itu makanya disebut Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Ini tempat berkumpul urusan kenegaraan dari semua kekuatan Islam ini ya di satu rumah itu. Nah di dalam rumah itu ormas ini ada kamarnya sendiri-sendiri semuanya itu. Ada kamarnya sendiri-sendiri itu. Tapi kenapa partai ini masih kalah dengan partai nasionalis? Nah, saya suka bilang gitu loh. Karena partai ini udah bersatu nih ya ibaratnya. Udah 30%. Partai Islam ini berusaha mewakili dirinya sendiri. Partai nasionalis itu berusaha mewakili populasi. Jadi dia basisnya adalah geografi dan populasi. Kan sebenarnya kan itu ide dari nation state kan. Ide negara bangsa kan dari situ itu. Maksudnya diri sendiri itu gimana, Ustaz? Dia berusaha mewakili kelompok yang namanya umat Islam. Oh. Gitu. Boleh saja saya seperti itu. Tapi ini kemudian membuat semacam pemisahan antara umat Islam yang sebenarnya di sini adalah mayoritas. Tapi dengan kelompok yang lain. Ya kan? Inilah akar dari tembok-tembok yang kita bangun ini. Semuanya itu. Harus saya akui bahwa kita dulu juga muncul dengan persepsi seperti ini. Gitu. Itu sebabnya kalau misalnya kita mau ngomong partai terbuka, nggak bisa. Dari awalnya gitu kan. Karena kita sendiri sudah berpikir seperti ini dari awalnya itu. Ada segmen yang terlalu spesifik yang ingin kita wakili. Jadi akhirnya kita tidak pernah bisa keluar dari politik kelompok kepada politik populasi yang mewakili semuanya gitu. Itu dampaknya apa nanti itu? Jarang sekali orang mau bicara narasi yang mewakili populasi. Walaupun semua orang mengklaim keterbukaan seperti itu. Walaupun semua orang mengklaim keterbukaan seperti itu. Nah, kalau kita lihat Pancasila ini kan jadi kayak platform untuk populasi kan. Rumah bersama rumah juga. bersama itu ya. Itu yang saya maksud. Mereka mempropos ini itu. Jadi yang sila 1 ini ada. Yang sila 5
Ini ada peruntukannya gitu. Jadi pada dasarnya Pancasila itu adalah rumah bagi semua ideologi yang tumbuh dan berkembang di tengah populasi. Kan kira-kira itu ide dasarnya kan. Jadi dia kayak kesepakatan bersama sebenarnya kayak gitu. Ini yang namanya politik negara. Ini yang namanya politik negara itu loh. Tapi karena kita mewarisi pengelompokan kanan tengah kiri selama 30 tahun lebih di masa Orde Baru, setelah itu dengan penyederhanaan yang sangat rigid seperti itu ya. Akhirnya kita nggak bisa keluar segera dari situ gitu. Gitu. Nah, pada suatu masa dalam perjalanan hidup saya, terutama sih setelah 2004 ya, saya mulai pikiran ini mulai tumbuh kuat sekali dalam pikiran saya bahwa kita nggak akan pernah bisa memimpin Indonesia kalau kita punya semangat sekedar mewakili kelompok ini dan tidak mewakili populasi ini. Sejak 2004 Ustaz. 2004 berpikir gitu. Nah, kenapa saya berpikir dari situ saya mulai berpikir seperti itu? Karena saya merasakan betul tajamnya pembelahan di bawah itu ya. Begitu kita menyebut diri misalnya sebagai partai dakwah gitu ya, waktu itu ya. Nah, itu artinya apa? Iya kan itu. Padahal sebenarnya kita mau mengatakan hal yang sederhana bahwa instrumen perubahan yang paling besar dalam perspektif agama itu adalah negara. Iya kan? Anda kalau kaya, Anda bisa bangun satu masjid. Iya kan? Kalau Anda berkumpul dengan teman-teman Anda bikin yayasan, Anda bisa bangun 100 masjid. Tapi kalau Anda pakai anggaran negara, Anda bisa bangun ribuan masjid. Iya kan? Itu esensi partai dakwah. Dalam perspektif agama, Dakwah. sebenarnya kita mau mengatakan bahwa Islam ini percaya bahwa organisasi terbesar dalam sejarah manusia itu adalah negara. Dan karena itu Nabi Muhammad hanya perlu waktu 13 tahun untuk membangun negara. Namanya negara Madinah. Tapi sejak kapan agama Kristen itu menjadi agama resmi dalam sejarah Romawi? Itu 300-an tahun setelah Nabi Isa meninggal. Itu perbedaan yang sangat fundamental. Jadi maksudnya adalah karena di masa ketika Nabi itu ada, negara ini sudah menjadi organisasi yang sangat kuat. Iya kan? Sekarang mana ada organisasi yang lebih besar dari negara gitu kan? Puncak gitu. Iya kan? Sebenarnya ini ada pertarungan. Ada yang mau menjadi lebih besar dari negara, namanya korporasi. Ada itu Lintas kan. negara. Namanya MNC gitu kan. Yang mau jadi multinational corporation ini kan mereka mau membuat. Ya sebenarnya sih untuk sebagiannya ada kalau kita bicara angka ya. Value-nya perusahaan seperti Apple itu kan 2 triliun lebih ya. Kan lebih besar dari GDP kita 2 kali lipat kan. Iya kan? Kayak VOC dulu. Nah itu kan. Satu orang George Soros bisa bikin bangkrut ini Indonesia gitu kan. Iya kan? Tapi balik lagi ke soal kalau kita kembali ke sini tadi. Tapi dengan mengklaim diri sebagai partai dakwah yang seperti pada waktu itu ya. Saya menyadari betul bahwa kita sudah membuat pemisahan tembok dari awal. Kita nggak membangun jembatan. Meskipun maksudnya nggak gitu ya. Meskipun maksudnya nggak begitu gitu. Partai dakwah ini maksudnya adalah partai ini punya tujuan yang profetik. Agama cara berpikirnya, ya kan? Dan dalam perspektif Islam itu bahwa negara adalah instrumen perubahan yang paling besar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Jadi apa perbedaannya antara negara dengan yayasan dan keluarga? Skala. Anda bikin 1 sekolah, Anda bikin 1000 sekolah. Itu skala. Bedanya di skala itu. Kita cuma mau mengatakan hal yang sederhana begitu, tapi dengan cara membuat tembok. Kenapa Ya kan? jadi tembok, Ustaz? Karena begitu kita membuat klaim seperti itu, kita seperti membuat enclave begitu ya. Benteng begitu ya. Kami ya. Jadinya kami. Bukan kita gitu. Itu persoalan. Jadi kalau Anda tanya, apa yang kita lakukan di partai Gelora ini? Kita membangun jembatan, meruntuhkan tembok. Makanya dulu Ustadz Anies ini ketika memimpin partai sebelumnya kan dianggap
wah ini udah masuk, udah meninggalkan kitohnya, bergerak ke tengah, ya kan? Ya gitu, masuk ke isu-isu yang lebih profan gitu kan. Nah ini kembali tadi menarik nih, transformasi dari kami menjadi kita gitu. Ini ya dulu kan di waktu partai kita semua kan dulu. Iya, partai kita semua. Iya kan. Tagline-nya kan. Iya, mengusulkan Pak Harto jadi calon penyanyinya Ipang nasional. Ipang BIP kan waktu betul, itu kan. ya. Iya kan. Enggak, tampilannya enggak simbol keislaman gitu kayak itu. Jadi ya. gini. Kan pernah dicoba juga dulu dan itu dianggap melanggar kitoh tradisi dan juga warna asli gitu. Ya, jadi tidak itu yang saya bilang tadi. Itu kesadaran saya sejak 2004 itu ya. Saya sudah melihat kita bisa tumbuh seperti ini, tapi tidak akan pernah bisa memimpin. Sampai kita bisa mewakili populasi. Kalau masih. Iya. Nah, makanya sejak itu kita mulai kan. Kira-kira itu ada masalah begini ya. Ada kecurigaan kan stigma kepada partai dakwah ini dulu bahwa dia ini bukan cuma kanan jauh. Gitu ya. Makanya sejak 2004 itu saya mulai membangun dialog dengan teman-teman militer. Ayo kita selesaikan persoalan ini. Kita bikin clearance. Apa sih yang Anda curigai dari kita dan apa yang Anda inginkan dari kita ini? Kira-kira itu dialog berlangsung 3 tahun ya, terus menerus sampai suatu waktu kita setelah clearance-nya selesai itu kita bikin satu seremoni kecil di rumah Pak Tri Sutrisno ya, istri beliau nih, ibu masakin buat kita semuanya. Nggak ada nih, kita semuanya adalah Indonesia gitu ya. Kesimpulannya itu kesepakatan. Makanya sejak itu saya mencoba declare sebagai partai terbuka gitu. Tapi ini ada persoalan mindset dari awal. Itu yang saya bilang, orang hidup di dalam enclave itu, dan itu yang tidak bisa itu. Dan tentu saja banyak yang nggak terima dan banyak yang melanggar. Ada melanggar purifikasi berdirinya itu partai. Saya mulai berpikir kalau begitu ini saya tidak punya bayangan suatu waktu akhirnya akan membuat partai Gelora. Nggak ada pikiran saya. Kan Gelora baru kita bikin 2019 ya. Tapi setelah melalui pergulatan yang panjang, saya salat istikharah kira-kira ada dari 2014 2015 lah kira-kira. Saya mulai salat istikharah terus. Sampai terakhir saya haji tahun 2019. Saya itu haji yang ketiga ya. Nah, di situ akhirnya saya mengambil keputusan. Kita jalan. Dan buat saya itu begini, ini buat saya yang sudah lalu ini kira-kira kan saya melewatkan sekitar lebih dari 20 tahun dari umur saya di situ ya. Umur saya yang terbaik gitu. Saya tidak meninggalkan ini dengan satu penyesalan, tapi saya menganggap ini satu buku yang sudah selesai dalam kehidupan pribadi saya itu. Sekarang saya mencoba membuat buku yang baru. Anda menganggap waktu itu kalah nggak, Ustaz? Dengan visi dan mimpi yang cukup besar, lebih terbuka, utopia, merangkul semua, mengubah kami menjadi kita, sampai akhir Anda ya bendera putih dan kita bikin yang baru. Kalau dalam partai Islam kan biasanya pikirannya gini, ya terserah yang menang pemilu, yang penting segmen kita aman. Tapi kan Ustadz Anies datang dengan hipotesis yang lain, kita harus menjadi pemimpin populasi gitu kan. Jadi ini utopis juga sebenarnya. Jadi begini, saya itu tidak, saya orang yang style leadership saya orang yang berorientasi pada performance, pada output. Jadi apa maknanya kita menjadi politisi? Buat saya politik itu adalah industri pemikiran. Jadi kalau kita pakai bahasanya, ini ada pemikir ulama politik, fikih politik dalam Islam namanya Al-Mawardi.
Beliau punya buku namanya Adabud Dunya wad Din. Nah, ini disebutnya Sina'atul Fikr. Ini industri pemikiran. Karena kita bergelut dengan perubahan yang ingin kita ciptakan dalam kehidupan publik. Itulah tujuannya negara kan? Kan itu tujuan negara. Kan? Betul. Jadi sekarang bagaimana kita mengukur keberhasilan kita itu? Pada impact yang kita timbulkan itu. Output tadi itu ya. Yes. Sekarang kan Anda bisa ada di parlemen 20 tahun. Tapi ente nggak punya perubahan sama sekali. Nggak ada perubahan, nggak ada, ente nggak punya jejak kaki gitu. Itu yang bikin agak ini. Jadi makanya saya tidak pernah punya definisi menang kalah dalam hal itu. Nggak ada, buat saya nggak ada definisi menang kalah. Oke. Di situ itu ya. Pada suatu waktu saya punya jejak seperti ini selesai di sini. Saya ingin membuat jejak baru. Oke. Nah, cuma kalau Anda tanya kira-kira probability-nya seperti apa? Saya bilang begini. Ini kayak orang miskin di kampung. Satu keluarga ini. Ini kalau kita hidup terus di kampung begini, kita miskin terus nih. Karena lingkungan kita ini nggak memungkinkan kita kaya kan? Bagus. Iya kan? Metafornya bagus banget. Mesti ada yang merantau. Iya. Nah, pergilah 1-2 anak ini merantau ke kota, ya kan? Iya kan? Coba hidup kehidupan budaya kota dikit-dikit lah. Iya. Kalau orang pergi merantau ke kota, kan kemungkinannya ada 2. Dia bisa berhasil, bisa gagal. Nanti bisa sejahtera, bisa tetap miskin. Iya kan? Tapi kalau tinggal di kampung kan kemungkinannya 1. Ya, melanjutkan kemiskinan. Iya. Nanti kalau udah sukses balik ke kampung, tanya, cocok kalian rasa. Mainkan. Bagus metafor. Bagus. Jadi kita merantau. Iya. Merantau ini. Iya. Merantau aja. Bagus sekali. Hijrah. Merantau. Saya suka menggunakan bahasa ini karena hijrah saya dari keluarga perantau soalnya. Kita itu di kampung dulu nggak ada istilah urbanisasi, itu nggak ada. Tapi Nggak ada istilah orang kampung ke kota, nggak ada itu istilah urbanisasi. Kita orang di kampung dulu di tempat kelahiran saya itu di Welado namanya, di Bone gitu, di Sulawesi Selatan. Orang kalau tamat SD itu udah nggak ada di kampung setelah itu. Karena nggak ada SMP di kampung. Jadi kalau dia masih ada di kampung itu artinya dia memang nggak punya pilihan. Jadi sekarang kalau saya kembali ke kampung udah nggak ada orang yang seangkatan saya. Semua nggak ada. Saya udah nggak merantau. kenal orang-orang di situ. Semuanya merantau orang itu. Merantau itu adalah tanda bahwa orang itu punya niat untuk berdaya. Soal nanti benar-benar berdaya atau enggak, itu urusan lain. Penting niatan dulu. Niat dulu. Start ya, mulai dari nol. Mens reanya ini yang paling penting kan. Jadi dari satu kemungkinan kepada 2 kemungkinan. Iya kan? Nah, sekarang takdir kita seperti apa kan kita nggak tahu. Nah, ini takdir 2024 nih sebagai uji coba pertama Gelora jika nanti berhasil ikut pemilu. Ini Stad gimana nih? Ada yang bilang Indonesia ini analisanya salah satu negara dengan prasyarat pembentukan partai politik yang sangat susah, ya kan? Sehingga katanya nih ya kalau bisa bikin partai politik dengan memenuhi syarat, apalagi nanti ikut pemilu ya lu oligarki juga kan? Karena nggak mungkin orang-orang katrok-katrok bisa bikin partai sekompleks dengan syarat yang sangat sulit ini. Kalau 1 TPS 1 juta aja 800.000 TPS sudah berapa uangnya gitu kan? Nah, sebenarnya saya juga bingung ya. Kenapa bikin partai itu dibikin susah gitu? Padahal orang mau berpartisipasi kok gitu. Memang persyaratan ini persyaratan gila juga memang gitu. Bener tuh. Bener ya. Persyaratannya itu gila. Anda harus punya ini yang nanti diverifikasi ya. Struktur di 34 provinsi. Di 75% kabupaten kota dari 514 provinsi. Dari nanti ini kemudian diambil lagi 50% kecamatan. Total kecamatan kita itu 7.000 lebih ya. Anda bayangkan. Gila. Harus punya kantor partai di situ. Di Indonesia seluas kayak begini itu kan luar biasa gitu loh persyaratannya itu. Padahal orang ikut partisipasi itu orang mau partisipasi kok dibikin susah gitu. Sebenarnya kalau menurut saya sebenarnya persyaratan ini dibikin gampang
kasih orang ikut pemilu. Tuh ikut pemilunya sendiri udah susah gitu. Udah mahal dan udah susah. Ustaz. Iya. Iya betul. Iya benar. Iya kan? Biarin aja orang ikut partisipasi seperti itu. Sama juga kita bikin persyaratan 20% capres. Perancis bebas kok. Capresnya ada berapa kemarin waktu Macron menang kan? Timor Leste 16 tuh. Urusan apa sebenarnya kita bikin susah seperti itu? Inilah peraturan inilah yang membuat ongkos politik itu jadi mahal. Itu yang membuat partai itu selalu tertuduh. Ini pasti diongkosin oligarki. Iya. Iya kan? Ya, karena nggak mungkin nggak oligarki kalau karena sistemnya iya kan? begitu. Nah, sekarang bagaimana cara kita mensiasati sebagai kaum mustadafin ini kan? ini dia. Sebagai apa tadi perantau ini kan. Perantau politik ya. Jadi sebagian besar kantor di Partai Gelora itu adalah rumah para pengurusnya. Oh. Kan bukannya harus di jalan utama ya Ustadz ya? Enggak ada syaratnya. Saya pikir kantor kita Jalan di sana protokol, gabung sama rumah PKS gitu. Gue pikir begitu, nyata enggak. Jadi ini rumah para misalnya kabupaten, kota. Rata-rata itu rumah para ketuanya, rumahnya sendiri ya. Ya. Kasih space sedikit di situ. Nah, dengan cara ini kita mensiasati ongkos. Ongkos yang super mahal. Kalau sewa itu berapa stat ya kan? Coba kalau Anda ambil misalnya 20 juta aja satu kantor yang disewa. Kali 514. Botak lah kita, Bos. Iya, Di Padang ruko saya lihat Ustadz. Nah, itu milik satu orang yang dipinjamkan. Kayak kita ini. Jadi itu enggak sewa yang kayak gitu. Iya iya. Inilah pentingnya akhirnya ini ya, atau gotong royong dalam membangun Keluarga tadi. Keluarga. Ya, balik lagi ke agama dan keluarga yang menyatukan ya. Iya. Pastilah ada ongkos seperti itu ya. Tapi setiap orang yang punya ideologi, punya narasi, memang harus bayar pajak. Namanya pajak narasi. Nah inilah ongkosnya kita bayar. Pajak narasi. Nah, ini baru-baru ini nih Ustadz, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan, Rahayu Saraswati Joyo Adikusumo bilang bahwa ini demokrasi ongkosnya udah mahal nih gara-gara pemilihan langsung ini korupsi di mana-mana nih. Transaksional politik ya, harusnya terjadi. DPRD aja nih yang milih bupati sama gubernur gitu. Indirect election nih kayaknya it's necessity sekarang. Sama aja ongkosnya. Sama aja. Dulu kalau itu kita bayar istilahnya bayar rakyat, kalau di sini bayar anggota dewan. Ini sama kayak ini ya Ustadz ya, diskusi di hotel sama diskusi di warung kopi. Sama. Iya. Kalau saya itu mazhabnya mazhab Bang Haji Roma Irama. Itu ya. Apa artinya malam minggu? Bagi orang yang tidak mampu gitu. Mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Yang penting malam minggu jangan sedih. Orang ada pemilu kita ikut. Iya kan? Soal kita bikin acara di hotel atau di warung kopi, itu kan pilihan. Betul. Sesuai kemampuan sendiri kan. Yang penting bergembira. Yang penting gembira. Tapi sama aja mahalnya ya Ustadz. Jangan orang pesta kita sedih, jangan. Iya. Minimal kita dengar musik dari pagar depan rumah orang. Kadang-kadang kan begini, ada orang bikin konser di gedung kan. Rapi, orang datang pakaian bagus semua. Ada orang ngamen di pinggir jalan, tapi suaranya bagus. Lama-lama yang ada dalam gedung keluar juga ikut dengerin kalau gitu. Iya ya, oke. Lu nggak jadi nanya global politik? Enggak, udah ini udah bagus bos. Udah menarik gitu ya. Jadi yang terakhir Ustaz, kalau ada yang bilang bahwa Gelora ini hadir untuk menggerogoti suara PKS, Nah, ini menarik. atau akan berebut suara dengan pemilih PKS. What do you think? Rasanya sih terlalu kecil ya hidup kita hanya untuk begituan ya. Terlalu sederhana itu. Yang saya bilang tadi itu, kenapa kita pakai nama rakyat di sini? Kan biasanya kalau partai kanan pakai umat. Iya. Kan ada partai umat kan? Jadi itu partai kanan. Nah, ini partai gelombang rakyat. Yang suka pakai rakyat kan yang kiri-kiri ini biasa aja kan? Iya kan? Kalau yang tengah kan pakai bangsa. Jadi umat, bangsa, rakyat. Orang nggak tahu umat sama rakyat ini sama-sama bahasa Arab. Oh gitu. Bahasa Arab. Rakyat itu Arab. Iya, itu ra'iyah namanya. Dari kata ra'ayar'a. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat.
itu bahasa Arab semuanya. Dewan Permusyawaratan, Majelis Permusyawaratan Rakyat. itu bahasa Arab semuanya. Rakyat itu artinya sesuatu yang dirawat. Itu. Makanya ada hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Yang dirawat itu maksudnya jadi rakyat itu harus dirawat. Oh, baru tahu ini gue, Bos. Ya jelas lu baru tahu. Kenapa rakyat perlu dirawat? Supaya dia kuat, tumbuh kuat seperti bayi, ditumbuhin supaya dia kuat, dia bisa jadi pelaku sejarahnya sendiri. Jadi nggak mungkin lah, karena ini segmennya beda, merebut kita ini ya, bukan kami lagi ya. Beda banget. Dan mungkin yang dari PKS di Gelora sekarang mungkin kurang dari 2,5% sekarang. Hah? Tunggu. Gimana? Kurang dari 2,5% dari total kader kita sekarang. Oh, ini kader baru kebanyakan Ustaz. Bukan, kebanyakan kader baru. Sedikit sekali ya dari PKS. Ya. Dari awal kita juga memang tidak mencita-citakan begitu juga gitu. Enggak. Yang dari PKS tuh jelas sih kan, Pak Mahfud Siddiq, Bang Fahri. Bang Fahri, Pak Mahfud Siddiq, ya kan. Kalau di Jakarta makanya kan Selamat ketemunya Nurdin, ada Bang Sani, Bang Deddy Miswar. Iya, Itu dari partai apa tuh sebelumnya? Demokrat. Bang Miing. Ada PAN. Miing. PDIP malah. Terus ada Mbak Rati. Mbak Rati siapa? Rati Sang. Oh, Mbak Rati Sang tuh sekarang Gelora juga. Itu ketua bidang perempuan. Wah, top juga. Pantesan baju Ustadz bagus. Jadi yang Masih desainer Rati Sang. Emang Ustaz gak boleh bajunya bagus. Aduh. Jadi ini mereka pada move on semuanya. Iya. Merantau semuanya. Jadi ini partai para perantau. Iya. Kita akan lihat ini bagaimana perantauan di 2024, apakah punya peluang atau enggak, atau tapi ikut pemilu lah ya, harus lah ya. Insya Allah. Ya penting orang pesta kita jangan sedih ya kan gitu kan. Kalau nggak bisa bikin pesta di hotel, ya pinggir jalan juga jadi. Toh nanti kalau capek yang di dalam hotel juga keluar juga. Pokoknya malam minggu jangan sedih aja. Cocok kalian rasa. Mainkan. Terima kasih Ustaz atas Ustaz. bincang-bincangnya. Banyak nih istilah-istilah baru tadi tuh. Rakyat. Iya. Baru tahu kan lo? Iya. Dasar lo perantau macam apa lo? Sampai jumpa lagi Sampai di Peta jumpa. Politik berikutnya. Nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini nih arah baru Indonesia. Mantap, berkelas, cerdas, bermoral. Gini,